emote tepuk tangan kalian. Banjirin kolom komen kita dengan emote tepuk tangan kalian sebagai bentuk support langsung terhadap seluruh tim ataupun dari tim Indonesia juga. Betul sekali, dan kita langsung aja masuk ke game yang kedua. Execration EVOS Legend berada di area topnya, ada Renzio dan juga ada Clover kali ini saling head to head dengan Parsia dan juga Alice dari Anti-Match. Sedangkan di mid lane-nya sudah ada Rexy, LJ dan tentunya wonderkid kita Versik. Oke, sementara itu untuk LJ langsung bertemu dengan E2max. E2max udah level 2, udah ada combo dispersion dan juga rotationnya. Damage-nya di awal-awal memang untuk Luoyi itu sakit banget loh, parah banget. Ya, itu ditungguin sama Chakno di bagian dari purple buff. Yes. Yang dilakukan oleh Groknya di situ, Chakno seperti udah mengintai, memberikan informasi. Hey, Versiknya ada di sini guys. Dan kita lihat di top lane-nya kali ini Renzio-nya udah skalatul maut di tangan seorang Anti-Match ya. Bahkan mencoba untuk mengejar, digocek aja, masih bisa mundur. Oke, ini dia power netternya udah mulai di charge, diputerin langsung ke arah LG, tapi LG masih tanky banget karena sekarang mereka sama-sama menggunakan main tank. Memang role tank lah dari masing-masing hero ini. Iya, tank ketika berhadapan 1v1 sama tank, kelarnya habis lebaran bang. Iya pak, lama banget itu kelarnya pak ya. LJ-nya udah mulai maju ke bagian depan. Ada KLVJ dengan linknya udah berhasil untuk mendapatkan purple buff. Renzio di bagian atas, Anti-Match adalah lawannya. Phantom Slash-nya terkena, ada Flying Blood juga. Sementara di bagian bawah kita lihat tadi Tyron Request mencoba untuk lompat ke bagian depan, tapi belum efektif, belum maksimal karena belum mengenai langsung ke arah Kelra. Hampir saja mengenai Kelranya di sana, tapi kita lihat Versik berhadapan dengan Chakno. Chakno-nya masih cukup tanky juga. Clover sendirian. LG sudah pulang, saatnya mereka melakukan reset ulang. Dan kita lihat juga LVJ bersama dengan Renzio. Dua orang ini saling bahu-membahu, selalu melakukan rotasi dengan sangat baik, menjaga pergerakan dari Anti-Match. Karena kalau sampai ke late game, Anti-Match bisa berbahaya banget. Iya, Anti-Match bisa akan sangat berbahaya. Berpindah tempat kah? Enggak, ternyata digocek aja Renzio-nya. Sementara itu terjadi pertempuran di area rerumputan dan juga sungai. Tapi Turtle dikandangin, gak boleh keluar. Zaman Force dikeluarkan, dibalaskan langsung dengan Feather Ice Strike di bagian atas. Untuk Anti-Match-nya Flying Blood berpindah langsung masuk ke dalam satu outer turret-nya. Iya, sini luar biasa dari Execration. Kembali mereka berusaha untuk melakukan setup untuk bisa menculik satu orang dari EVOS dulu, baru mereka akan mencoba untuk mendapatkan Turtle. Dan ini bakal ada double team sih di top lane. Oke, kebuka untungnya dengan adanya Mountain Shocker dari Versik. Udah mulai kebuka visionnya untuk teman-teman EVOS Legend, di mana pergerakan dari lawannya Execration kali ini Anti-Match bersama dengan Renzio langsung aja diberikan hambatan. Tapi sementara itu LJ bersama dengan Chakno, Bon Simbongnya udah dikeluarkan. Bon Simbongnya cukup efektif tadi memukul mundur seorang Chakno. Oke, KLVJ-nya tadi ingin masuk dan juga apa ya, kayaknya ada kesempatan untuk bisa mencuri ke arah purple buff, tapi ternyata Versik masih memainkan ataupun timingnya dengan begitu baik untuk melakukan farmingan. Sama-sama mendapatkan gold buff untuk sekarang. Harit di bagian bawah masih santai, sementara itu di bagian atas pertempuran masih terus terjadi. Udah ada pencolekan terhadap Turtle. Anti-Match-nya di bagian belakang siap untuk langsung join the fight. Udah ada Flying Blood berpindah ke bagian depan. Udah ada Eve juga dengan reload manipulation, tapi Turtle-nya berhasil diambil langsung oleh Link-nya di bagian belakang. Versiknya langsung dihantam aja karena dengan ada satu barir, dia nggak bisa kabur. Penggunaan yang sangat-sangat baik tadi dipertontonkan oleh satu pemain Execration, yaitu Chakno. Bahkan Anti-Match-nya juga harus tumbang di tangan E2max sendirian. What happened bro? Tapi kita lihat juga Tempest of Blade dikeluarkan ke VJ. Clover udah sekarang tuh maut, nggak bisa dikejar. Masih coba selamat, tapi ada Chakno di situ. Mencoba untuk digebuk aja, jontor bibirnya Pak Pulung. Itu dia, Power of Nether memiliki damage yang begitu besar Om Wawa. Iya, dan memang tadi split yang dilakukan oleh Execration, mereka memisahkan Anti-Match dengan teman-teman yang lain. Dan Anti-Match tadi untuk live sendiri udah very low, jadi bisa ditumbangkan oleh si E2max. Oke. Ini E2max-nya juga gimana ya? Salah satu hero yang emang dia gunakan untuk sekarang ini, Luye ini sangat-sangat mengganggu sekali gitu loh. Dia bisa melakukan inisiat dengan begitu baiknya juga dengan membawa rekan-rekannya. Sementara Rexy terus dipaksa mundur, gak bisa memberikan sebuah apa ya, perlindungan ataupun sebuah backup terhadap rekan-rekannya. Dan sekarang kita lihat aja di bagian bawah udah ada pergerakan lagi. Clover-nya benar-benar diperhatikan langkahnya,
bahkan di tempat yang berbeda di area purple buff. Udah ada aksi penculikan lagi. Rexy harus mundur ke bagian belakang, belum ada reload manipulation dengan darah yang begitu sedikit akan menjadi sebuah titik lemah untuk dirinya. Udah berpindah tempat juga untuk anti-match, flank bloodnya masuk ke bagian mid mencoba untuk memberikan backupan, tapi If masih bisa pulang Om. Yes, dan ini agak sedikit sulit sih buat EVOS Legends agar bisa menembusi pertahanan yang lagi dibangun ya oleh Execration, karena Execration mereka punya grok-grok yang di sini bakal masuk sebagai tim sapu jagat ketika Link-nya mungkin Link atau Parsha gagal untuk mendapatkan kill, dia akan masuknya tiba-tiba kembali Goldplay yang dihajar lagi dan terus-terusan. lagi harus bisa bertahan karena zaman force yang dikeluarkan. Chaknu everywhere. Dia berada di mana-mana, di buff musuh, di bawah, di atas, selalu menjadi ancaman bagi tim EVOS Legend. Yo di bagian atas pertempuran masih jadi anti matchnya mengejar langsung ke arah Luyi. Sedikit lagi SP Trisa, flank blood dikeluarkan, ingin berpindah tempat kan? Enggak ternyata, namun itu matchnya masih bisa selamat. Udah ada satu reload manipulation, itu match sepertinya udah gak bakal selamat lagi. Satu poin kill kali ini berhasil dicantongin oleh Versiknya. Sebuah keuntungan berhasil didapatkan, tapi di bagian tengah satu center turretnya menjadi korban. Clovernya bertarungan dua orang sekaligus. Zaman udah diaktifkan, bisa nggak dia kabur dari area ini? Sementara itu Barir tadi dikeluarkan juga. Renzio-nya mau lari kemana, tapi selamat masih sejauh ini. Dan turtle yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Kali ini bisa untuk diambil oleh kedua tim. Chance masih cukup besar karena dari pemain-pemain EVOS Legend masih cukup aktif berada di top. Kita lihat dari Versiknya mencoba untuk pulang terlebih dahulu, nggak mau ngambil resiko. Oke, turtle-nya cukup curang tadi ya. Di saat jalan di dipotong depan rumahnya jalannya. ditutup, dia motong jalan. Nah, manjat dinding deh barusan ya. Oke, power fighter-nya udah keluar, berarti udah tidak ada imun lagi. Makanya langsung di Tyrant Revenge, tapi tidak ada follow up damage. Di bagian bawah anti-match-nya masih bertarung. KLPJ dari sisa sedikit, tapi ternyata untuk Divine Sword-nya jauh lebih menyakitkan. Chanu di bagian atas begitu free sendirian. Versing mencoba untuk memberikan panah apinya, masih bisa digocek, masih bisa dielak. LG-nya turun untuk memberikan backupan lagi terhadap Versing. Bahkan top lane-nya udah bisa diamankan Benedetta Renzio. Ini membuat EVOS Legend cukup sulit untuk bergerak, cukup sulit untuk memainkan tempo permainannya. Bahkan Chaknu-nya berada di garis depan, nggak pantang mundur. Bener-bener tahu komunikasi yang baik, tapi ada reload manipulation dikeluarkan Rexy. Mencoba untuk menumbang area 2max. 2max-nya tumbang kali ini. Final blow masih berlanjut. Masih ada Versing dari di depan. Mencoba untuk dikalahkan. Bahkan killing spree didapatkan Benedetta-nya. Kipilik seorang dari KLPJ-nya berhasil didapatkan untuk kali ini Pak. Lihat aja anti-match-nya mulai beraksi. Anti-match-nya mulai menunjukkan taringnya. Akankah sesaat lagi purple buff akan langsung diberikan ke arah Elis, ataukah masih akan diberikan terhadap Versing? Berpindah tempat sekarang ke bagian bawah. Ada space yang tercipta, cuman pergerakan dari minimap kita lihat aja. Ada Parsha yang mendekat, ada Liu yang mendekat, udah ada Pedal Ice Tag, tapi Anti-Match mencoba untuk terus memaksakan. Hilang sudah satu katapult terakhir, tapi Chanu mengejar Popneter, sempat memberikan untuk aksi stunnya. Dan sekarang untuk Blood O-nya sakit banget. Dispersion rotationnya, ya ampun, belum lagi ada energy impact, Curse of Crow semua dikeluarkan. Begitu menyakitkan magical damage yang dimiliki oleh Execration. Lagi dan lagi Om Awa ya. Yes, dan dari Execration mereka pasti akan memfokuskan untuk siapa yang lebih kaya dari EVOS Legends, itu akan menjadi target selanjutnya. Oke, dan Dia harus ternyata tumbang di tangan KLPJ. Bahkan Chaknu Yunus Karat belum bisa ditumbangkan oleh satu player dari EVOS Legend pun. Bahkan KLPJ-nya langsung objektif ke arah purple buff milik seorang Versing. Ini bahaya banget, gue gak punya buff. Dan juga Rexy yang menjadi korban juga. Tempest of Blade dikeluarkan. Masih ada reward manipulation, tapi hanya mendinai saja sepertinya karena ada LG dengan possible-nya. Nggak bisa menumbangkan, tapi ada Clover. Tentu saja killing spree untuk seorang Clover. wow, sakit banget. Sebuah Feather Ice Strike dikeluarkan. Tapi tadi kita lihat aja KLPJ menjadi melakukan sebuah blunder yang harusnya tidak dilakukan, tapi ternyata itu menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Legend. Masih ada chance, masih ada kesempatan untuk Versing ataupun 4 player lainnya bisa mengumpulkan farmingan, bisa melakukan aksi balasan. Anti-match pun udah join sekarang berbagian atas. Bahkan BOD pun kali ini dimiliki oleh Versing. Chaknu sih Pak sebenarnya Pak, benar-benar mengganggu pergerakan. Bahkan rotasi rotasi yang dilakukan oleh Chaknu ini benar-benar membuat tim EVOS Legend untuk bergerak ke atas, bergerak ke mid, ke bawah cukup sulit. Bahkan Clover berkali-kali di ganking oleh tim Execration di
hadapan Caknu. Ya, Oke. Dari EVOS sebenarnya mereka harus bisa untuk membawa game ini ke late game. Entah Yap. bagaimana caranya ya. Karena mereka punya alatnya di sana. Mereka punya Harit, mereka masih punya Yi Sun Shin juga. Sedangkan yang wajib banget buat bisa dilihat sekarang adalah bagaimana kill VJ bisa di shutdown nantinya. Oke, ini dia Alex Final Blow dikeluarkan memang 1, Inter. 2, 3 orang sekaligus langsung menghajar tapi shutdown. Apa yang terjadi di tempat yang berbeda, harinya harus menjadi korban. Versinya di bagian belakang masih ngejar ke arah panahnya. Anti-mate dengan darah yang gak begitu banyak dikejar oleh Renzio. Udah ada execute juga. Flamebot dikeluarkan, dia masih bisa berpindah tapi Kill VJ mencoba untuk langsung mengejar ke arah anti-mate. Langsung diaktifkan aja dan Kill VJ pun langsung pergi karena memang gak mau melanjutkan aksinya. Dijemput benar-benar sama Kufra LJ, sama Yefrexi, Versik juga ikut. Tapi kita lihat juga dari Keranya kali ini benar-benar menyeramkan. Belum dia mengeluarkan Feather Ice Strike, tapi benar-benar kali ini dikeluarkan. Bahkan menyeramkan, semenyeramkan itu. Rexy harus tumbang. Bahkan kali ini Versiknya udah skalatul maut. Ada Caknu berada di depan, masih bisa pukul mundur tanpa soblet dari Oh my KVJ, God. menumbangkan seorang Yisun si Versik. Double kill. Bahkan LG juga harus tumbang, looking for triple kill. Tapi anti-match masih bisa kabur dengan flame blotnya. Clover tersisa sendirian, terpisah dari rekan-rekannya. What happened? Sayang sekali, hanya menyisakan anti-match seorang diri dari Boss Legend. Dan sekarang keadaannya Lord udah terbuka, bisa diambil dengan sangat-sangat bebas dari pemain Execration. Bahkan nggak ada Ini gangguan. kombinasi sih sebenarnya dari Caknu dan juga ada Kill VJ tadi. Yap. Kill VJ dengan linknya dia sangat berani sekali untuk langsung menargetkan ke bagian belakang. Siapapun yang ada di belakang sana, udah gue lompatin aja karena masih yakin ada Tempest of Blade untuk Yap. kabur untuk keluar dari Vince Boys juga. Dan dari item sessionnya, harusnya udah punya COD, ada Lightning Transit, Divine Glaive juga dengan Holy Crystal. What? Itu udah ya. Udah tajir ya. udah wow man, itu biasanya udah gak ketolong lagi, apalagi gak ada item defense magic yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Legends sekarang. Itu dia masalahnya. Belum ada Tadi Athena. berada di gold buff, Kelranya apa ya? Gagal untuk bisa di pick off terus-terusan. Bahkan untuk kali ini kita lihat aja dia 507, kaya banget dengan Purify yang dia gunakan juga. Harus langsung mengeluarkan Thrashless ke bagian belakang untuk Feather Ice Strike-nya mengusir mundur beberapa pemain. Tapi LG-nya akankah kali ini dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage yang bisa menyelamatkan ataupun mempertahankan area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legend. Sementara Versik masih cukup maju, berada di depan ataupun di dalam dari Battle Turret-nya. Udah ada sebuah Power of Nether mendarat langsung maju ke bagian depan. Udah langsung memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Alexa Final Blow langsung balik arah lagi. Renzio yang tertinggal di bagian belakang sendiri, tapi LG-nya sayang sekali. LG-nya harus menghilang dengan begitu cepat. Udah ada satu real manipulation juga, tapi Clover harus menghilang. Namun untuk kali ini Tempest of Blade-nya mengarah ke Elis. Elisnya pun harus menjadi korban. Versik masih terfokus untuk menghilangkan satu wave minion dan juga Lord-nya di bagian tengah. Renzio masih bisa bertahan dan masih bisa kabur dari area tersebut. Sayang sekali. Ayo, dimanapun kalian berada ini, waktunya doa kalian semua untuk langsung ditujukan ke EVOS Legend. Pastinya EVOS Legend masih berjuang dengan sekuat tenaga. Mereka masih bisa melakukan defense walaupun di mid ya udah harus dihancurkan. Tapi dari teman-teman EVOS semuanya udah coba untuk respawn kembali. Bottom lane-nya juga dihancurkan oleh Execration. Bahkan sakit banget. Versik ya udah skalatul maut. Montejoka dikeluarkan untuk memberikan fashion ke arah teman-teman dari EVOS Legend. Bahkan sudah ada portal yang dibuat oleh Caknu, membuat minionnya terfreeze kali ini di arah mid. Sedangkan anti-mate berada di tempat mencoba untuk mengejar seorang Caknu di sana. Ada Kelvin juga. Oke, anti-mate sudah skalatul maut. Enggak bisa selamat di tangan KVJ. Wah, apa yang dilakukan? Tapi ternyata sekarang kita lihat aja Luye berhasil diambil. Udah zaman Force, udah ada Tufane Flow, dibalaskan langsung dengan real world manipulation. Tapi pertempuran lagi dan lagi harus dikalahkan. EVOS Legend harus kembali kehilangan begitu banyaknya orang. Versingnya mundur ke bagian belakang tadi. Thrashless-nya udah digunakan juga. Dikeroyok habis-habisan. Sedikit lagi SP-nya. Udah ada si Albert juga, namun tertinggal Rexy seorang diri. Wipe out terjadi. EVOS Legend terwipe out. Oh my god. Terwipe out, dan ini adalah chance yang besar untuk Execration mengamankan 2 poin tanpa balas. What a play! Execration mengamankan 2 game berturut-turut. Wow, iya, itulah hasilnya. EVOS Legends harus menelan kekalahan yang kedua. Tapi memang permainan dari Execration yang sangat rapi. Play by play dari mereka juga cukup tenang dari Kill VJ untuk mengeksekusi backliner dari para pemain EVOS Legends. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari EVOS